Ini ada yang canggih bro, ada yang canggih nih, ya kan? Udah aku tinggal di sini aja gitu, tak gitu kan, tutup nih. Bisu bininya masih marah-marah di situ kan, saya tinggal pencet gini. Hei, gila. Hai, jumpa lagi sama kita dari Arsitektur Indonesia. Hari ini kita lagi ada di Summarecon Serpong. Nah, ini menarik banget teman-teman karena ya itu dia, Summarecon itu terkenal sama kualitas bangunannya sama interiornya yang keren banget. Jadi tentu nanti di dalam rumah ini kita akan kasih kejutan-kejutan karena tapi jadi udah nggak model kejutan-kejutan bro. Gue langsung kasih tahu dari depan. Itu di atas ada etiknya teman-teman. Wah, itu keren banget ya. Dan etiknya itu kalau dilihat dari sini aja udah kelihatan ada etik indoor dan outdoor ya. Sekarang kita bahas dulu dari klaster ya. Jadi ini adalah klaster Leonora, satu klaster terbaru dari Summarecon. Dan yang kerennya teman-teman, kalau kita sekarang mau beli rumah di sini, itu fasadnya beda-beda. Jadi nanti kalau teman-teman beli rumah di sini, itu bisa mesen sesuai keinginan teman-teman. Contohnya nih, teman-teman kepengen yang nggak ada garisnya kayak gini, tapi warnanya biru seperti itu. Nah, itu bisa teman-teman. Jadi ada 6 pilihan warna dan bentuk fasad yang berbeda-beda yang bisa teman-teman pilih. Jadi udah nggak ada lagi tuh istilah salah masuk rumah, bener nggak bro? Karena rumahnya itu emang udah beda-beda, nggak seragam-seragam banget. Keren ya? Nah, oke, kita bahas dari atas. Ini adalah yang mau kita bahas 6x12 teman-teman. Dia pakai atap pelana dan di sebelah kiri sama kanannya itu ada dak-dakan betonnya. Jadi kalau kita punya dak-dakan seperti ini, itu airnya itu akan jatuh ke dak-dakannya dulu, baru akan turun ke got. Nah, gotnya ini juga udah di bawah tanah teman-teman, jadi memberi kesan rapi buat klaster ini. Oke, sekarang di bagian atasnya itu, di bagian sopi-sopinya itu teman-teman bisa lihat itu adalah tempat untuk etiknya. Dan kerennya itu, atapnya itu di dalam itu juga ikut miring. Ada dua cara yang bisa kita pakai. Nomor satu, kita bisa pakai baja single, atau kita bisa pakai atap baja ringan model Cremona untuk ngebikin etik seperti itu. Nah, di bagian bolongannya itu ada kisi-kisinya. Nah, kisi-kisinya itu dibuat dari bahan aluminium. Jadi kalau kita sekarang gunain bahan aluminium sebagai bagian dari fasad rumah kita, bisa dipastiin nggak akan kena karat, rayap, dan nggak akan lapuk teman-teman. Tapi tetap dipilihnya warna coklat supaya dapat kesan dari kayu yang bisa ngebikin rumah kita terlihat lebih hangat. Sebenarnya tanpa ada kisi-kisi kayak gini, bentuk fasadnya itu udah menarik teman-teman. Tapi dengan ada kisi-kisi ini yang ngebikin jadi lebih menarik. Karena kisi-kisi ini ada dua fungsinya. Satu sebagai fasad, nomor dua untuk mereduksi sinar matahari yang panas ketika lagi sore hari. Kanopinya keren teman-teman, karena ini gunain baja I, kokoh banget. Habis itu untuk bagian yang paling luarnya ini dia gunain baja I juga. Tapi untuk yang bagian kecil-kecilnya dia gunain 4x4 dari hollow. Untuk si kanopinya itu juga udah dikasih kaca film nih teman-teman. Jadi kalau kanopi kita pakai kaca, kita ngerasa masih kurang bisa ngademin mobil kita, kita bisa kasih kaca film seperti yang ada di sini. Oke, sekarang kita maju ke sini. Ini dia gunain paving block, cuman nih paving blocknya lucu ya. Jadi ada permainannya gitu. Ada yang kotak-kotak seperti ini, ada yang kecil, ada yang biasa seperti ini. Kalau teman-teman suka, mau digunain buat carport teman-teman, ini bisa di pause videonya, habis itu teman-teman bisa nyontek cara pemasangan pola paving block seperti ini. Kalau untuk carportnya menarik. Ini sebenarnya cuma gunain keramik 30x30, tapi dipadu padan di sini sama sedikit batu alam nih teman-teman. Itu yang ngebikin si carport ini kelihatan benar-benar menarik ya. Padahal base-nya itu cuma dari keramik 30x30. Tapi ya itu dia, keramik 30x30 ini juga udah dipilih yang keset. Jadi ketika kita lagi nyuci mobil, kita nggak akan kepleset di bagian carport ini. Yuk kita masuk ke sini. Sebelum kita masuk ke teras, sini udah disediain batu alam. Dan batu alam itu udah dikasih batu sikat di sini. Menarik ya. Jadi fungsinya apa? Ini sebagai pengganti keset ya teman-teman. Jadi kalau sepatu kita kotor, kita bisa gini-gini dulu di sini. Baru kita naik ke terasnya. Nah, terasnya ini udah nggak kotor-kotor banget lah. Dan terasnya ini masih cukup besar teman-teman.
Ini masih bisa digunain untuk duduk-duduk bersantai sore-sore di sini nih. Dan ini masih bisa digunain untuk menerima tamu yang mungkin nggak mau kita bawa ke dalam. Bisa aja misalnya contohnya Pak RT yang lagi minta KTP, ya bro. Atau satpam yang atau petugas keamanan yang lagi minta iuran bulanan. Kalau untuk kusennya, dia udah gunain kusen aluminium dan ini gue suka banget warnanya. Jadi warnanya ini akan jadi tren buat tahun-tahun ke depan. Dia bukan hitam tapi abu gelap nih. Nah ini lagi sering banget dipakai sama developer-developer. Jadi kalau teman-teman lagi pengen nyari kusen aluminium, mungkin bisa dipilih warna yang seperti ini nih. Dan ini gue suka semuanya, karet-karetnya, silen-silennya semua udah warna hitam nih teman-teman. Jadi ya itu dia. Seperti ini sebenarnya kotor. Cuman ya nggak kelihatan. Kalau ini pakai silen warna putih ya pasti kelihatan cepat kotor dan berdebu. Nah, sekarang kita mau masuk. Di sini udah smart lock. Jadi kita tinggal buka aja dan smart lock ini juga udah ada tampilan mukanya nih. Jadi kalau misalnya ada tamu, udah nggak zaman lagi di sini dibolongin. Habis itu kita ngintip begini, sekarang udah bisa kelihatan mukanya di smart locknya. Yuk, sekarang kita masuk ke dalam rumahnya. Nah, sekarang kita udah masuk ke rumahnya. Begitu masuk, wah gila, ini emang bener-bener Sumarecon ya. Fantastik. Gue suka banget sih. Desainnya itu penuh, tapi nggak norak. Nih, contohnya dari awal ya teman-teman ya. Begitu kita masuk, kita langsung ketemu sama satu kursi yang bisa untuk duduk. Di sini jadi ruang tamu kecil. Dan wall panelnya nih di belakang. Ini keren banget sih. Ini adalah cetakan. Ini bahannya kayak GRC gitu dari semen. Ini dicetak buat jadi wall panel. Keren banget ya. Dan abis itu di sininya nih. Ini ambalannya, bentuknya C begini. Tapi yang gue suka, bagian sini detail banget nih. Gila, ini susah loh ngerjainnya. Tapi itu dia, karena susah ngerjainnya, detail, hasilnya bener-bener menarik. Kadang-kadang cuman satu garis seperti ini, habis itu dicoak seperti ini, itu bisa ngebikin rumah kita kelihatan lebih mewah. Nah, di bagian sini, teman-teman, ini adalah satu tempat untuk rak buku. Tapi juga ada yang spesial, karena di bagian sininya itu ada cegokan ya, teman-teman. Dicoak-coak lagi nih. Nah, dan di sininya itu nggak lurus-lurus aja, tapi dimiringin. Ini ngebikin rak buku ini kelihatan lebih spesial lagi. Bagus sih. Apalagi di bagian belakangnya ini adalah satu kamar di belakang di sini. Dia gunain kaca es. Begitu dipadu padan sama si rak buku ini, kelihatannya benar-benar semakin menarik ya. Ada yang gue suka kalau misalnya ke rumah contoh bro. Apa? Bukunya tuh. Gila. Ini nunjukin kalau desainer interiornya itu pemikir bro. Ya kan? Dan desainer interior tuh orangnya agak pasrah gitu kayak lo. Hidup tak selalu baik-baik saja. Live storming, wih keren ya. Wih, nih bro. Tak masalah apa tuh? Nih. Tak masalah menjadi orang yang yoi dong. Wih, gila. Bang Bewok banget nih, 3 buku Bang Bewok nih. Hidup nggak selalu baik-baik aja. Ini dia kalau lagi bohongin cewek-ceweknya nih. Hidup tuh nggak selalu baik-baik aja sayang, ya kan? Kita harus live storming. Nggak masalah kok kamu jadi orang beda. Keren ya. Ya, sekarang kita menuju ke sini. Di sini ada Bang Doi. Bukan. Di sini ada bagian dapurnya, teman-teman. Dan dapurnya itu di sini ada islandnya. Cuma ada yang menarik nih. Ini banyak material-material baru, teman-teman. Ini adalah Quadra. Apa keistimewaannya? Dia lebih tahan noda dibandingin marmer. Jadi kalau kita pakai marmer itu, kadang-kadang kita ngopi, kopi kita terlalu hitam, nodanya tumpah, dia suka masuk ke dalam. Tapi kalau kita udah pakai bahan seperti ini udah jauh lebih tahan noda, teman-teman. Nah, itu di slabnya itu diterusin sampai backsplash ini. Dan di bagian atasnya ini dia nyembunyiin si cooker hoodnya. Jadi cooker hoodnya itu kelihatannya kayak nggak ada gitu, cuma tombol-tombol aja. Keren ya? Dan ini dia ulangin lagi, tidak di semua ambalan, tapi di bagian bawah doang yang ada cowakannya seperti ini. Menarik ya? Ini gue suka banget ininya HPL-nya. Ini HPL ini adalah salah satu warna yang abadi yang kalau dicampur sama warna hitam itu akan kelihatan maskulin banget.
Di bagian kabinet bawahnya itu nggak sederhana teman-teman, jadi dia ada garis-garisnya. Jadi ada yang besar, ada yang sedang, ada yang kecil, tapi tali airnya juga dibedain. Nah, ini sama juga islandnya teman-teman, islandnya juga masih gunain si Quadra itu. Dan di sini udah ada laci-lacinya. Wah, ini gue suka banget sih. Jadi lacinya itu juga dikasih HPL warna hitam. Dan udah soft closing. Oke, di bagian sini, jadi ini custom teman-teman. Dia bersatu sama si islandnya itu. Dan yang kerennya kalau teman-teman lihat di sini nih. Ini tetap ada HPL biasa aja, cuman dibikin lekukan seperti ini nih. Dari besi plat. Keren banget ya. Jadi ngebikin ada kesan industrialnya. Cuman teman bayangin deh, ini kan sebenarnya kalau ini dilanjutin aja ke bawah, ya udah gitu. Bagus aja sebenarnya. Tapi kalau mau kelihatan unik, ya itu dia. Itulah gunanya desainer interior ketika lagi ngedesainin rumah kalian. Rak bukunya yang tadi itu menerus ke sini, teman-teman. Karena coba bayangin deh, kalau misalnya ini cuma berhenti di sini, pasti nggak akan menarik. Jadi diterusin ke sini, dan di bagian sininya ini gue suka banget sih. Jadi ini dimiringin lagi. Tapi bagian bawahnya nggak dimiringin. Nah, ini seru loh. Jadi kaidah-kaidah interiornya menarik ya. Di sini itu dikasih kemiringan, di bagian sini lurus-lurus aja. Di bagian sini dikasih warna hitam, di bagian sini warnanya tetap HPL warna coklat. Yuk, sekarang kita menuju ke sini. Ini adalah ruang keluarga yang gue bilang tadi, teman-teman. Jadi kalau misalnya ada anggota senior pengen nginep di rumah kita, misalnya ibu kita atau bapak kita, itu bisa tinggal di sini nih. Makanya di sini disediain sofa bed. Tapi kalau misalnya lagi nggak ada yang nginep, bisa difungsiin sebagai ruang keluarga. Menarik banget sih. Gue suka banget gede TV-nya. TV sekarang itu untuk ukuran sebesar ini itu aman untuk mata kita, teman-teman. Bayangin deh, kita punya satu ruang keluarga dengan TV sebesar ini. Pasti puas banget, dan ini udah eye level. Dan yang gue sukanya lagi, dia milih HPL warnanya hitam. HPL warna hitam, jadi kesan si TV ini tuh bener-bener gede banget. Dan ketika kita lagi nonton, itu nggak ke-distract warna lain di sekitarnya. Dan yang gue sukanya lagi nih bro, detail bro. Dia tuh nggak kotak doang, tapi di sini cegokin lagi. Gila. Emang ya Sumarekon itu adalah salah satu perumahan yang boleh dibilang gue suka banget nge-review interiornya. Karena interiornya itu bener-bener dibikin mateng banget. Contohnya kayak gini. Ini dia pakai aluminium teman-teman. Habis itu ini pakai ribbon hitam. Keren ya? Tapi nggak semuanya. Nah, karena yang ini tetap hitam solid. Jadi yang bisa see-through cuma 1, 2, 3. Di ujung sama ujungnya tetap solid. Sebenarnya kalau kita ngedesain sederhana aja, semua pakai ribbon atau semua pakai hitam aja, ya bisa-bisa aja. Tapi jadinya nggak unik. Ya kalau ini benar-benar unik banget. Dan ya itu dia, namanya juga satu kamar yang bisa dipakai untuk nginep, harus pakai kaca es. Jadi ketika kita tutup, kamu nggak bisa ngeliatin apa yang aku lakuin. Ayo bro, kita ke sini sekarang. Nah ini ada pintu kamuflase teman-teman di sini. Ini keren sih, gue mau ngebahas ini juga sih sebenarnya. Jadi ini adalah special paint. Langsung dari Bandung. Jadi kesannya itu kayak semen ya, keren ya. Jadi kayak industrialnya dapet gitu. Bisa dibayangin Pantone warnanya hitam, coklat yang seperti ini dipadu padan sama warna semen tapi gelap. Keren banget sih. Nah ini ada pintu kamuflasenya dan pintunya itu dicat loh teman-teman. Dicat seperti lukisan gini. Dan begitu kita masuk, kita langsung ketemu sama satu kamar mandi. Dan kamar mandi ini turun teman-teman, jadi selalu gue ingetin kalau teman-teman pengen bikin kamar mandi yang turun kayak gini, harus diperhatiin ukurannya got. Jangan sampai got itu lebih tinggi daripada lubang pembuangan kita. Karena yang terjadi adalah bukan banjir dari luar, tapi banjir dari dalam rumah kita. Gue suka layoutnya, karena ketemu di tengah begini, langsung ketemu satu wastafel, dan sebelah kiri ini ada klosetnya. Dan di sebelah kanan sini ada showernya. Dan yang kerennya teman-teman, ini tuh gunain keramik 25x50 disusun bata, tapi masih dicegok di sini untuk naruh LED strip dan masih bisa dikasih
lukisan kayak gini. Walaupun totonya tuh standar, tapi karena tampilan ininya ngebikin kloset ini jadi mewah. Bener nggak, Bros? Jadi mahal. Jadi mahal kelihatannya. Dan itulah permainan lighting. Sama aja, ini kan sebenarnya sederhana ya, cuma dikasih lampu. Cuman ngebikin kamar mandi ini kelihatan lebih mewah. Nah, ada water heaternya dari listrik dan udah disiapin stop kontaknya di sini. Dan stop kontaknya juga udah yang model aman begini dari air kalau kita nggak mau pakai. Oke, di bagian sini ya teman-teman, ini showernya. Gue suka banget sih ini, jadi dibolongin gini. Kesannya gampang ya, tapi ini bukan di Minecraft teman-teman, ini tinggal dibolongin doang. Jadi ini tuh sebenarnya dikasih batu bata full lagi tambahan untuk ngedapetin bolongan ini. Begitu keluar di sini adalah tangga teman-teman. Tangganya itu keren ya, jadi di bagian bawahnya itu masih ada tempat penyimpanan. Habis itu ditambah seperti ini. Ambalan untuk naro buku-buku detail sampai ininya begini. Habis itu dikasih besi kecil-kecil kayak gini teman-teman, hollow. Keren ya. Jadi ini kalau misal dilihat dari jauh menjadi satu komposisi yang bagus banget. Dan gue baru perhatiin, sorry tadi kelewatan teman-teman. Jadi di sini itu ada kaca, di bagian sini buat gawangan si kulkasnya itu juga pakai kaca teman-teman. Jadi kaca ketemu kaca benar-benar ngebikin ruangan ini terlihat lebih besar lagi karena mantul ketemu mantul. Dan yang keren ya, karena dia pantulannya itu adalah warna abu-abu kayak gini, ngebikin rumah ini makin kelihatan maskulin karena abu-abunya jadi dominan banget. Sebelum kita menuju ke lantai 2, sekarang kita mau ke sini. Jadi di belakang ini masih ada sedikit backyard teman-teman, dan masih ada tempat duduknya. Dan teman-teman bisa lihat nih, AC-nya rapih banget ada di sini. Karena udah disediain topi-topi untuk jadi dudukan AC. Menarik banget ya. Cuman ya mungkin kalau buat hari-hari biasa nggak bisa dipakai juga, bro. Cuma buat ngerokok doang kali ya? Nggak bisa juga lah. Terlalu padat ya? Panas. Oh iya. Iya nggak? Mungkin kalau kita mau nongkrong sini, woi matiin dulu semua AC, baru kita nongkrong sini. Tapi nggak usah khawatir. Rumah ini punya tongkrongan yang lebih keren lagi di atas. Nanti kita tunjukin ya. Tapi sebelum kita naik ke atas, jangan lupa bantu kita subscribe. Cek lah, nggak gitu ya. Tapi serius, bantuin dong subscribe teman-teman, ya kan? Tinggal 3.000 lagi, 300.000 kita. Makasih banyak loh dukungan teman-teman sampai kita bisa 300.000 subscriber. Kita mau kasih giveaway buat teman-teman. Giveaway-nya Bang Bewok aja gimana? Nggak, tapi kita lagi pikirin kita akan bikin giveaway untuk 300.000 teman-teman. Yuk, sekarang kita naik ke atas. Ini menarik teman-teman. Kalau kita sekarang udah telanjur nggak punya plin, bisa juga nih pakai multiplex kayak begini, habis itu dikasih duko. Jadi efeknya apa? Kita tetap bersih bagian sininya, jadi kita nggak ngotorin si wallpaper ini. Tapi sederhana masangnya, nggak perlu dibobok-bobok atau pakai semen-semen yang ngebikin rumah kita kotor. Yuk kita naik ke atas ya. Tangannya keren ya, udah ada LED-nya. Dan begitu sampai di atas, kita ketemu sama 2 kamar dan 1 kamar mandi ini di sini. Tapi sebelum kita ke kamar yang sini, kita mau menuju ke kamar mandi yang ini. Kamar mandi yang ini. Menuju ke kamar yang ini. Jadi ini seakan-akan ada ruang kerja sendiri ya. Karena zaman sekarang itu lagi zamannya work from home, kita mesti punya ruang kerja yang enak, teman-teman. Ini gue suka banget nih, bahannya kulit. Habis itu dipadu-padan sama kayu, tapi bentuknya segitiga kayak gini. Ini interiornya keren sih. Habis itu di sininya melayang nih, lihat ya bro. Jadi tuh nggak ditempelin, ada layangannya sedikit nih, ada melayangnya. Bikin keren ya. Soft closing. Dan lantainya dikasih keramik motif kayu. Tapi supaya kita nggak kelihatan tua-tua banget di sini, tetap ada permainan warna hijau kayak begini. Hijaunya centil ya? Hijaunya centil tapi tetap maskulin bro. Asli. Karena apa? Karena dia ada hitam ya. Hah? Ini tuh sebenarnya hijau ini. Ini kan kayak orange. Ya kan? Coklatnya coklat arah orange kan. Begitu dicampur sama ini, masuk banget. Keren sih. Dan gue suka nih handle-handle-nya, lo bayangin deh. Handle-nya kayak gini men. Tuh, ada gini-gininya. Detail banget ya? Oh sorry, ini ngambilnya di sini. Tuh. Keren banget ya. Seakan-akan apa ya? Futuristik gitu. Menarik banget. Dan ini kalau kita punya teman mau nginep di sini, ya udah tinggal kita turunin aja langsung jadi satu
tempat tidur. Ya kan? Atau mungkin kalau lu capek kerja tinggal tarik doang ke sini, langsung bisa tidur di sini. Gitu. Kesannya lu pokoknya gila kerja banget lah. Atau lagi berantem sama istri? Enggak, gua nggak pernah berantem sama istri. Doi kali ya? Ah, Doi cocok nih kayak gini nih. Aku ada di ruang kerja aja, celah, ya kan? Habis itu tinggal tidur di sini. Jadi ceritanya gini bro, nih gue tunjukin bro. Ini ada yang canggih bro, ada yang canggih nih, ya kan? Udah aku tinggal di sini aja gitu, tak gitu kan, tutup nih. Bisu bininya masih marah-marah di situ kan? Saya tinggal pencet gini. Hei, gila, ini keren banget loh. Jadi ini teman-teman, kaca ini bisa gini. Asik juga ya. Keren banget ya bro. Nih mereknya. Future banget bener. Pantesan di sini itu ternyata ini bro, tempat duduknya Profesor X. Profesor X. Asli. Keren banget. Dan itulah kalau maksud gue kadang-kadang ya, kalau kita lagi ada di rumah contoh seperti ini teman-teman, kita harus perhatiin deh cara mereka milih-milih barang kayak gini-gininya. Unik gitu. Ini kan Son Gokong ya ceritanya, ya kan? Keren banget. Jadi walaupun ini bentuknya artistik, tapi ini Son Gokong gitu. Jadi masih apa? Masih playful gitu. Bisa lihat deh. Star Wars, Yoda di sini. Kecil-kecil tapi bikin. Mereka nyari serius banget ya? Mereka nyarinya serius banget. Dan apa ya maksud gua? Iya karena ini ruang kerja ya. Kadang-kadang ruang kerja itu kan nggak boleh terlalu serius juga. Kalau terlalu serius, kadang-kadang inspirasi nggak keluar. Gitu nggak? Oke, sekarang kita menuju ke sini. Ini ada satu kamar mandi. Nah, kamar mandi ini connecting nih teman-teman. Jadi bisa dipakai dari ruang kerja, bisa juga dipakai dari kamar utama. Kamar mandinya sederhana aja, cuma gue suka nih udah diturunin kayak gini. Nanti tinggal dibeliin begininya aja. Atau kaca dari sini kali ya. Oh. Ini kemajuan nih. Terlalu ngepas. Mestinya bisa munduran sedikit, bisa ditaruh kaca sedikit gitu ya. Jadi nggak ngebasahin si klosetnya, nggak ngebasahin si wastafelnya. Ini masih material yang sama, pakai kayu di sini juga ada LED-nya, keren ya. Jadi kalau di kamar mandi itu prinsipnya sama seperti kamar-kamar yang lain. Semakin banyak lampu itu semakin bagus. Jadi pilih yang wattnya kecil-kecil aja, tapi banyak nih. Contohnya jadi kamar mandi ini ada spotlight 2, juga ada lampu LED strip di sana. Cuma sayangnya untuk kamar mandi utama kenapa nggak pakai rain shower sih? Tanggung ya tinggal dikit lagi. Tapi gue suka pintunya ini. Dia putih bersih, karena ini kamar mandi ini nggak terlalu besar ukurannya, compact. Jadi bagian sini dia pakai HPL putih dengan adanya jalusi di situ. Oke, sekarang kita menuju ke sini. Ini adalah kamar tidur utamanya teman-teman. Keren banget bagian lemarinya. Emang kalau kita punya space yang cukup luas kayak begini, ya kita bisa pakai model lemari yang dibuka seperti ini. Tapi kalau space kita nggak segede ini, kita bisa pilih yang geser. Tapi ada yang nggak sederhana teman-teman, bisa dilihat deh. Di atasnya itu ada topi-topiannya yang nyambung gitu ya. Tak, habis itu dikasih lampu, dikasih ada spotlight. Habis itu ini modelnya juga nggak biasa, ada strip-stripnya beda-beda gede-gedenya. Kalau teman-teman mau nyontek alur-alurnya, bisa lihat dari video ini, di pause, habis itu digambar pakai buku kotak-kotak, habis itu kasih ke desainer interior. Nih, suka banget. Jadi zaman sekarang itu kita punya inspirasi itu kadang-kadang menarik loh. Ambalan tuh ya kayak gini nih, nggak kotak aja gitu. Jadi ada tambahan-tambahan kayak gini ya teman-teman. Ngebikin ya ambalan kita jadi kelihatan lebih menarik. Ah, ini keren lagi. Ini gue sini bro. Handle-nya mahal bro. Handle-nya mahal nih, IKEA ya. IKEA mahal bro. Ini pakai handle IKEA nih. Pakai kulit yang sama kayak si meja belajar tadi. Keren ya. Asik. Di bagian sini ada apa nih teman-teman? Apa? Buat rias, bro. Jadi ada kaca di sini buat rias. Cuma ini kurang tinggi nih kalau buat gua. Ini kalau gua masih gini nih. Ya, baru ketemu nih. Tapi kalau buat bini gua kan bisa deh. Mau bilang konten kasihan. Enggak. Ini bini gua mudah-mudahan nggak nonton ini. Bisa ribut kita. Tapi ini keren. Di sini ini pakai ini juga. Kulit juga nih. Keren banget ya. Ini bisa ditutup nih teman-teman. Bagus interiornya. Salah satu yang terbaik menurut gua.
Dan udah ada kacanya di sini yang besar, jadi kalau kita habis ganti baju, kita bisa ngaca full satu badan untuk ngeliatin kita udah pas apa belum. Dan di sebelah sininya ada kamar tidur utamanya. Kamar tidur utamanya juga keren, masih ada balkonnya nih teman-teman. Dan lihat ya interiornya, ini keren sih. Kulit, coklat, hitam, kasih lukisan kayak gini. Habis itu di ujung-ujungnya tuh ambalannya juga beda lagi, ada cegokan-cegokannya. Gila sih. Maskulin, tapi gue yakin buat teman-teman yang cewek pasti suka juga. Dan yang kerennya, di belakang tadi adalah cermin, di bagian sini untuk TV. Dan lagi-lagi di bagian sini digelapin. Jadi nggak ngedistract kalau kita lagi nonton TV. Keren loh. Dan lagi-lagi, keren banget men. Boleh bawa pulang nggak ya? Astaga. Gue suka banget nih kalau interior designer tuh mikirin sampai kayak gini ya. Gila sih. Kalau kita mau mimpi baik, kita tinggal putar. Kalau kita lagi mau mimpi buruk, kita begini. Yuk, sekarang kita mau menuju ke lantai berikutnya. Wah, ini keren sih. Asli. Ya lo naksir banget di rumah ini. Interiornya bagus ya? Enggak. Apa ya? Ini orang idenya tuh luar biasa sih kalau menurut gua. Sumarekon emang begitu kan? Gila ya. Simple banget, cuman keren. Ini contoh nih. Nih bro, lihat deh. Besi-besinya nih, cara dia naruh, ini kan besi plat nih. Habis itu dikasih besi plat lagi nih. Ini nih kalau ini kelihatan nih, jadi ini ditutup lagi nih. Jadi ini sebenarnya ada besinya. Ini ditutup lagi nih, tuh lihat masih ada garisnya kan. Jadi ini sebenarnya nyambung sama ini. Keren ya? Niat banget. Dan lu lihat dong ini. Besi, habis itu dikasih tempered glass. Keren ya? Yuk sekarang kita naik ke atas. Ini adalah tempat nongkrong Bang Bewok. Kalau kacanya udah dimatiin, tetap masih dicariin, pulang dimarahin, dia naik ke atas. Oh, keren. Ini adalah attic, teman-teman. Dan yang serunya, karena ini adalah tempat nongkrong, udah ada apa? Udah ada kamar mandinya. Jadi nggak perlu gangguin anak-anak kita yang di bawah atau keluarga yang di bawah lagi istirahat. Teman-teman kita nongkrong di atas ini, mau nonton TV, mau ngapa-ngapain, terserah. Karena mereka udah punya kamar mandi, nggak perlu lagi turun-turun ke bawah. Dan kamar mandinya bahkan udah disiapin untuk mandi beneran. Bukan sekedar ada klosetnya doang. Dan ini gue suka banget pintunya. Nih, coba lihat deh. Ini adalah pintu yang bagus untuk rumah kompak, teman-teman. Dan ini model kuncinya kayak gini nih, teman-teman. Oke. Dan bahkan udah ada wastafelnya. Jadi bayangin kalau kita lagi pesan Gojek, makan malam-malam, ya kan? Habis makan, padang gitu di atas ini, mau cuci tangan udah ada tempat buat cuci tangannya. Aduh, ini keren sih. Kadang-kadang simple gitu, tapi kan ada pikiran bro. Orang biasa kotak aja, dia begini nih, set. Bawahnya dilengkungin. Keren ya? Ini rumah penuh inspirasi sih menurut gue. Yuk, sekarang kita masuk sini. Wah, ini tempat nongkrongnya Bang Bewok ini sih. Ini man cave ini man. Iya, ini yang kayak gini-gini. Tuang man, tuang. Gue nggak bisa gue minum kayak gini. Minuman penjahat. Nah begitu masuk teman-teman, ini adalah bisa dibilang man cave. Ditutup pakai HPL teman-teman, abis itu dikasih lampu spotlight yang bisa diatur. Mau kemana posisinya. Keren ya? Keren banget. Dan ini bisa dijadiin tempat buat nonton. Dan teman-teman bisa lihat di sini. Ini dimiringin loh. Ini miring. Kacanya. Ya kan? Bisa aja kan lurus-lurus aja. Tapi ini dimiringin. Bagus sih. Dan ini seru banget sih teman-teman. Ini ada satu meja unik nih. Ini meja untuk naruh buku, naruh handphone, segala macam bisa di sini nih. Jadi kalau kita mau bikin satu atap miring kayak gini, ada dua pilihannya tadi seperti gue bilang di bawah, bisa pakai single besi gitu, atau bisa pakai baja ringan tapi modelnya Cremona. Nah ini bisa ditutup teman-teman. Dan di bagian sininya itu ada glass stone-nya. Nah ini keren sih. Jadi
Kalau kita mau tutup juga bisa. Ini pakai roller blind dan ini modelnya see-through. Dan di bagian luarnya ini teman-teman bisa lihat nih. Wih, keren. Masih juga pakai atap yang dimiringin. Ya tentulah karena ini kan miringnya begini, cuma dibedain. Yang di sini pakai coklat tua, yang di sini pakai coklat muda karena outdoor ya, biar kelihatannya lebih terang. Dan masih bisa buat nongkrong-nongkrong di sini. Udah disiapin satu meja yang udah dikasih besi 2x4 di sini. Ini keren sih. Dan lebih keren lagi nih. Itu udah dibikin selokan ya sama dia nih. Jadi air itu cepat kering lah, bisa dibilang nih cepat kering. Ini pasti ada kemiringannya ke sini kan, ditaruh buat ke situ. Dan talangnya itu juga dibuang ke situ. Keren sih. Jadi bisa dibilang kalau hujannya enggak terlalu deras, tetap masih bisa nongkrong di sini. Karena ada talang yang ngebantu. Dan ini ada talang juga, talang betonnya. Nah itu teman-teman bisa lihat ya kalau nyari floor drain buat di lantai yang di atas kayak gini, pilihlah floor drain yang model seperti itu supaya nggak bisa dimasukin sama daun-daun kering. Nah sekarang kita udah sama Pak Liu dari Sumarekon Serpong ya. Kita mau nanya-nanya sama Pak Liu. Sekarang lagi zaman COVID teman-teman, jadi kita berdua harus sama-sama pakai masker biar safe ya Pak ya. Pastinya. Nah Pak Liu, kenapa sih orang itu harus beli di Sumarekon Serpong, khususnya si Leonora ini? Tentunya orang juga sangat mengenal Sumarekon, dimulai dari Sumarekon Kelapa Gading, lalu sekarang ada Sumarekon Serpong, Bandung, Bogor, Makassar. Tentunya kita sudah pasti serah terima itu tepat waktu. Nah itu yang biasanya dicari oleh konsumen, bukan hanya itu juga kualitas bangunan biasanya yang mereka cari. Tapi di luar itu semua tentu saja kalau tinggal di rumah tanpa fasilitas pun nggak enak ya. Jadi Sumarekon sudah membangun kota ya mulai dari tahun 1975. Nah ini Sumarekon Serpong adalah kota keduanya. Dari mall, dari sekolah, universitas, rumah sakit, fasilitas olahraga, spring club, bahkan di dalam klaster sendiri pun kita masing-masing sudah menyediakan kolam renang. Kalau untuk di dalam rumahnya sendiri, ada fasilitas apa nih Pak? Sesuai dengan tagline-nya kita, Klaster Leonora ini berada di kawasan Simfonia. Tagline-nya adalah Embrace the Future with Nature's Lifestyle. Jadi kita menyeimbangkan bagaimana hidup di dalam rumah yang nyaman, tapi juga memanfaatkan teknologi yang ada secara efisien. Nah, di rumah ini sendiri kita sudah menyediakan smart door lock. Secara keseluruhan kita memanfaatkan smart home system kita dengan baik. Semua perangkat elektronik kita bisa kontrol lewat gadget. Sebagian perangkat elektronik kita juga bisa hubungkan dengan smart plug-nya kita. Jadi kita bisa nyalakan mesin kopi atau mematikan mesin kopi, dijadwalin juga udah bisa. AC misalnya mau pulang dalam keadaan yang sudah dingin, kita bisa nyalain dulu. Jadi semua kenyamanan hidup sudah didapatkan di klaster Leonora ini. Oke, nah ini pertanyaan paling penting di acara kita Pak. Ini adalah masalah duitnya nih. Jadi kalau misalnya teman-teman tertarik pengen beli rumah di sini, berapa sih harganya Pak? Dari start yang paling murah sampai yang ada etiknya ini. Harganya kalau untuk 6x12 itu mulai dari 1,7 untuk tipe deluxe. Yang premium etik itu yang paling full mulai dari 2 miliar. Lalu untuk yang 7x12 itu untuk tipe deluxe mulai dari 2 miliar. Premium etiknya mulai 2,4 miliar. Oke, kalau promo-promonya ada nggak sih Pak? Ada dong. Kalau promo untuk pendaftaran sampai dengan hari Minggu, tanggal 13 Februari, karena launchingnya Mas Hilman tanggal 19 Februari hari Sabtu. Ya, itu akan mendapatkan voucher Electronic City sebesar 20 juta rupiah. Wow, banyak loh. Iya. Bisa dapat smart TV segala macam tuh ya. Sudah bisa mengisi kebutuhan sebagian ya dari kebutuhan elektronik di dalam rumah. Jadi udah tinggal mikirin hal-hal lain yang bersifat mungkin interior ya. Oke Pak, makasih banyak ya. Thank you. Cuma ada sayangnya nih bro. Jadi kaca udah keren kayak gini, mestinya nih kayak gimana? Pakai bardi bro. Tinggal tek jalan. Otomatis ya? Iya, jadi ini udah otomatis, ini juga otomatis ya. Oke, sampai jumpa di acara kita selanjutnya. Jangan lupa bantu kita like, subscribe, sama share video ini. Kita juga punya Instagram @arsitekturindonesia. Kita juga punya TikTok @arsitekturindonesia. Ciao.
Jadi gotnya udah di bawah tanah. Jadi got di perumahan ini udah di bawah tanah. Jadi got di bawah. Jadi sekarang tuh kita bisa juga berprofesi sebagai tukang cat karena ya ini dia special pen kayak gini itu tuh bener-bener bikin rumah kita kelihatan beda dan unik banget. Saya tinggal pencet gini. Sorry. Bininya lagi marah-marah di situ kan. Habis itu tinggal pencet gini dia. Hei! Gila lu. Doi! Sini, Doi. Masuk, tutup kacanya. Oke. Wah, hilang deh. Ini keren banget sih kalau gue punya kayak gini, gue buat main-main. Gila. Ini keren banget sih. Asli, berapa duit ya? Astaga. Bahasa itunya apa? Pergi dicariin, Pergi dicariin, pulang dimarahin. pulang dimarahin. Doi, lo kan punya peribahasa, pergi dicariin, pulang dimarahin. Lo ada kayak gini mas seru, bro. Marah-marah di situ pencet, tak. Gila. Jadi semedi dong, Mas. Keren ya? Bang semedi ini. Keren ya? Keren. Kalau Bang Bewok nggak tahu deh fungsi buat apa. Masih ada TV-nya, Bang, kalau Bang Bewok, Bang. Kalau Bang Bewok masih ada TV-nya di sini. Ayo, udah. Banyak anak kecil nonton. Baru tahu gue nih. Ini asli, bro. Kayak Japanese whiskey deh. Wah, gila, bro. Orang tua punya. Oh, lokal. Lokal. Nah, kalau ini gue bisa minum, bro. Buka deh. Ini gue bisa minum. Kenapa? Kenapa? Produk asli Indonesia. Gue anaknya lokal banget. Lo lihat dong sepatu kita. Iya, Exodus kemarin. Exodus, buatan Bandung, bro. Keren banget. Pokoknya kita harus terus support produk lokal. Kalau Jack D gitu gue gak mau minum. Produk Amerika, buat apa ngayain orang Amerika? Bener nggak? Tapi ini cap orang tua, bro. Lokal ya. Lokal, warisan budaya kita. Sedap. Warisan dari orang tua kita.